Ya, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Nama saya Gracia Majesia dengan NIM 11181810031 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Majung. Proyek ini saya buat dalam rangka menyelesaikan kuis besar 2 untuk mata kuliah teori IT for Financial Management. Enron diciptakan pada tahun 1986 oleh Kenneth Lay. Dia memanfaatkan peluang yang dilihatnya dari deregulasi industri gas alam di United States. Jadi awalnya Enron ini bergerak di bidang jaringan pipa dan gas alam. Namun konsultannya yaitu McKinsey dan Jeff Skilling ini mendapatkan ide bagaimana kalau bisnis ini dijalankan dengan model seperti model jasa keuangan. Jadi mereka memiliki visi untuk Enron supaya dapat menjadi seperti bank gas internasional. Jadi di mana penjual dan pembeli dapat bertransaksi melalui Enron. Tentunya kedua belah pihak juga akan mendapatkan informasi mengenai harga dan prediktabilitasnya. Karena visi tersebut, Enron ini terus melakukan ekspansi. Mulai dari ekspansi besar-besaran di Amerika, kemudian sampai ke internasional. Enron mendirikan pabrik besar di Inggris, kemudian di Mumbai, di India, dan di banyak negara lain. Ekspansi yang dilakukan terus-menerus, Enron ini mendapat reputasi yang baik di mata internasional. Kenneth Lay dan Jeff Skilling ini dianggap sebagai pemimpin yang visioner, yang ambisius, yang dapat membawa Enron sebagai bank gas dunia. Jadi apa sih yang salah dengan Enron? Enron deception was practicing the accounting fraud. Ini ada accounting fraud di sini. By creating the special purpose entity, ini penting juga, special purpose entity, which exchange debt and failing investment into sales revenue in financial statement. Jadi di sini ada window dressing ya. Jadi mempercantik laporan keuangan. Karena ekspansi yang dilakukan terus-menerus, Enron juga mengalami masalah dalam proses pendanaannya. Mengatasi masalah tersebut secara diam-diam, Enron ini melakukan pembiayaan yang off balance sheet. Juga melakukan penilaian mark to market pada kontrak yang menghasilkan pendapatan yang besar secara artificial. Jadi selama beberapa tahun ini menyamarkan profitabilitas yang buruk. Sebenarnya Enron ini tidak menghasilkan arus kas yang baik, namun terus melakukan ekspansi. Kemudian ada violated the regulation of public accountant practice. Nah, ini yang dilakukan oleh kantor akuntan publik Anderson. Nah, ini juga menjadi salah satu concern karena kantor akuntan publik Anderson ini sudah bekerja sama mengaudit laporannya Enron itu sudah lebih dari 20 tahun. Yang pastinya auditor ini pasti tahu adanya kejanggalan-kejanggalan tertentu. Seperti Enron melakukan partnership dengan perusahaan yang tidak disebutkan perusahaannya. Tapi partnershipnya itu modalnya itu hanya 3%. Kalau orang awam aja bisa melogika kenapa Enron tiba-tiba mau berpartner dengan perusahaan yang dia memberikan modal 97%. Terus dari mana melakukan pembiayaan itu gitu. Nah, partnership ini tidak dijelaskan di laporan keuangan. Sampai akhirnya ditelusuri ternyata partnership tersebut itu transaksi antara entitas induk dengan entitas anak perusahaannya sendiri. Jadi secara tidak langsung ini Enron ini sedang melakukan transaksi dengan dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, pastinya auditor ini pastinya sudah tahu sebenarnya. Tapi adanya masalah-masalah lain seperti independensi, kepentingan pribadi atau fee yang diberikan perusahaan. Jadi selama 20 tahun ini permasalahan ini, window dressing ini seperti ditutup dan dokumen-dokumen yang membuktikan window dressing ini sepertinya tidak diangkat seperti itu. Yang pertama, what the systemic corporate and individual issue raised by this case. Jadi secara corporate ini adanya window dressing, adanya permasalahan etika, bisnis, dan good corporate governance. Secara individu ini adanya ambisi yang terlalu berlebihan pada
Kenneth Lay pada pemimpinnya yaitu Kenneth Lay dan Jeff Skilling tanpa memperhatikan faktor-faktor penting di margin of safety-nya, bagaimana pendandaannya, seperti itu. Kemudian ada permasalahan independensi pada auditor kantor auditor publik yaitu Andersen yang mengaudit laporan keuangannya. Kesalahan utama di sini yang saya lihat adalah adanya praktek window dressing juga yang didukung oleh pelanggaran dari pihak auditor. Nah, ini menyebabkan kasus ini semakin lama seperti bola salju yang semakin besar, seperti itu. Nah, kira-kira siapa pihak yang dapat disalahkan? Nah, ini ada beberapa pemain utama di skandal Enron ini. Yang pertama ada Kenneth Lay, ini selaku pemilik dan CEO. Dia ini salah satu orang yang optimis, tapi memiliki karakteristik yang cenderung menutupi kontroversi. Dia cenderung lebih menyukai good news. Kemudian ada Jeff Skilling, ini konsultannya awalnya, kemudian diangkat sebagai presiden. Jeff Skilling ini orang yang penuh dengan ide, ambisius, dan juga menggebu-gebu. Tapi perlu diingat, ambisi yang berlebihan apabila tidak disertai dengan fokus terhadap detail-detail tertentu maka akan membahayakan. Nah, Jeff Skilling ini cenderung memiliki ide yang sangat banyak tapi kurang dalam permasalahan detail, seperti itu. Kemudian ada Sharon Watkins, ini Vice President, salah satu eksekutif di Enron. Dia salah satu yang melaporkan adanya kecurangan di Enron tahun 2001. Kemudian ada Richard, ini Chief Accounting. Dia yang menghandle laporan keuangan yang diaudit oleh Andersen. Nah, ini menurut saya yang memiliki peran paling krusial yang akan saya bahas lebih lanjut adalah peran dari kantor akuntan publik Andersen, terutama David Duncan. Saya yakin tentunya David Duncan ini mengetahui adanya kejanggalan-kejanggalan dalam laporan keuangan. Jadi Arthur Andersen ini salah satu kantor akuntan publik yang sebenarnya memiliki reputasi yang baik di mata masyarakat. Tapi pada tahun 1947, kantor akuntan publik Andersen ini mengembangkan bisnis konsultan terhadap klien-klien besar, di samping bisnis auditingnya. Nah, ini itu sudah diperingatkan oleh SIC, Security Exchange Commission, ini kalau di Indonesia ada OJK, tentang pentingnya independensi sebagai akuntan publik. Kan kalau klien-kliennya perusahaan raksasa, kemudian kantor auditingnya itu juga dari Andersen, tapi itu juga kliennya, maka ini akan ada konflik dilema itu. Independensinya akan diuji di situ. Namun sayangnya peringatan dari SIC ini tidak dihiraukan oleh Andersen. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, jadi Enron ini sebenarnya melakukan window dressing, dan Enron ini melakukan pembiayaan modal yang diberikan pada partnershipnya itu merupakan pembiayaan modal dari anak perusahaannya. Kemudian juga tercatat Enron ini melebih-lebihkan laba pada laporan keuangan. Kemudian Enron juga memindahkan utang senilai 690 juta US dollar yang disebabkan oleh entitas induk, dan total hutang yang berhasil disembunyikan mencapai 1,2 miliar US dollar. Secara singkat, kasus ini mengungkapkan kerjasama penipuan antara Enron dengan auditornya. Menurut saya yang paling patut disalahkan di kasus ini adalah kantor akuntan publik Andersen atau David Duncan selaku auditor dari Andersen yang melayani Enron.